mirisnya itu bukan karena saya dibully. Kalau saya dibully saya pikir biasa. Tapi miris saya adalah bahwa kemudian kita masih belum bisa menerima perbedaan dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik. Bagaimana kemudian kita seolah-olah memaksakan pendapat kepada orang lain bahwa pendapat kita paling benar dan menyalahkan semua pendapat orang tanpa bisa melihat sisi baiknya sedikit pun. Itu. Kalau soal saya dibully, saya dicaci, saya dikafir-kafirkan, bagi saya itu konsekuensi dari saya berdakwah. Yang saya selalu mengatakan, ya ini konsekuensinya. Tapi yang membuat saya miris itu tadi, bahwa ternyata bangsa ini masih banyak orang yang belum memahami kebinekaan, toleransi, dan kebersamaan. Saya pikir itu saja. Berarti ini bukan untuk yang pertama, kedua, dan ketiga? Kalau kita dibully kan ya kayak Putra dengan kawan tahu lah itu. Ya, kita dari klub malam apa, soal Dedi, soal Atta Halilintar, macam-macam. Tapi saya pikir itu tadi hikmahnya adalah mari kita sama-sama belajar dengan baik persoalan kebinekaan. Kita menghargai orang lain. Kalau toh kamu tidak bisa menghargai dia sebagai orang yang beragama lain, hormatilah dia sama sebagai anak bangsa. Hormatilah dia sebagai manusia. Maka kita diajarkan untuk ukhuwah Islamnya, persaudaraan sesama orang Islam, kemudian juga ukhuwah watonnya, persaudaraan sesama anak bangsa, dan lebih dari itu adalah ukhuwah basariyah atau ukhuwah insaniyah, sesama anak manusia. Maka kalau konteks Indonesia saya bilang silaturahmi kita dengan Allah, saya sebagai orang Islam ya sholat. Silaturahmi saya dengan Kanjeng Nabi ya sholawat. Silaturahmi saya dengan sesama anak bangsa ya Pancasila. Itu saja kalau saya. Gus, berarti bisa dibilang atas kejadian ini perlu nggak sih Gus untuk kita juga pengen ngajarin mereka gitu, dalam arti orang-orang yang mendengar atau orang-orang yang tidak sesuai dengan prinsip Gus juga gitu dalam menyebarkan sebuah toleransi dan lain-lain gitu loh. Itu harus mereka ngerti juga nggak sih Gus? Tidak semua orang harus sependapat dengan saya. Tapi yang perlu kita pahami adalah mari kita belajar menghormati pendapat orang lain. Karena perbedaan itu ya biasa ya loh. Karena perbedaan itu kan boleh, yang nggak boleh itu kan bercerai-berai. Saya berbeda dengan kalian soal profesi lah. Kalian milih sebagai teman-teman kameramen, teman-teman sebagai wartawan, saya sebagai ustadz, walaupun sekarang dilakukan keustatannya gitu kan. Nggak usah dipanggil Gus, ya jangan panggil Gus saya, cukup Miftah nggak apa-apa. Nggak usah dipanggil ustadz, ya silakan. Jangan diundang ngaji, ya silakan kepada masyarakat. Mereka mau mengundang ngaji saya apa enggak? Karena saya merasa diundang atau enggak itu bukan karena mereka, tapi karena Allah masih menghendaki saya ngomong gitu saja. Jadi yang titik tekannya bagi saya adalah bagaimana kita belajar menghormati orang lain walaupun berbeda pendapat. Tidak semua orang harus sependapat dengan kita, tapi mari kita belajar menghormati orang lain. Dan tidak perlu juga membenarkan atau mengajarkan perspektif baru ya, Gus? Ya, saya pikir begini ya, apapun perspektifnya, selama Anda sebagai orang Indonesia, ya harus mengakui Pancasila sebagai ideologi. Mungkin kita berbeda dalam persoalan ibadah. Jangankan saya dengan teman-teman Nasrani, sesama umat Islam pun kita juga berbeda kok. Taraweh 8 sama 20, kunut nggak kunut, tahlil nggak tahlil. Ini kan juga berbeda. Tapi bukan berarti saya harus membenci orang yang tidak pakai kunut. Sementara saya pakai kunut, saya membenci orang lain, kan enggak. Anda taraweh 8, saya 20. Kan ya boleh-boleh saja. Lah sifat seperti itulah yang kemudian harus kita kembangkan di Indonesia. Maka saya juga kadang-kadang ngomong sama teman-teman artis, yuk kita kasih contoh bagaimana memberikan contoh kebinekaan terhadap masyarakat. Dan saya akan terus mengkampanyekan soal pluralisme dan kebinekaan ini. Gus, berarti menegaskan sedikit soal hukumnya nih Gus, dalam arti ketika kita sebagai umat muslim datang ke gereja itu seperti apa sih Gus mungkin? Memang ulama-ulama berbeda pendapat tentang hukum masuk gereja. Ada yang mengatakan haram mutlak, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Saya termasuk pribadi yang mengatakan boleh. Yang membuat saya kemudian nggak enak itu adalah ketika menjadikan dalilnya Mbah Hasyim Asy'ari untuk ngejustifikasi bahwa saya salah. Padahal konteksnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi konteksnya adalah yang disebut kafir mutlak ketika kamu masuk gereja, ketika kamu mengikuti peribadatannya dan kamu menggunakan atribut-atributnya. Apakah yang saya lakukan seperti itu? Enggak. Kan ada beberapa wartawan yang datang tuh, ada saksi. Enggak ada seperti itu. Ya? Ngomongin soal Atta nih, kemarin dia melakukan apa ya, bisa dibilang kemanusiaan lah ya, menolong Pak Arman
gimana? Merasa bangga nggak sih? Saya dengan- sangat bangga dan senang sekali, artinya memang peri kemanusiaan Atta luar biasa. Memang beberapa kali kemarin lebih komunikasi dengan saya persoalan lagu yang mau dia buat, karena dia mau ada lagu yang mau diduetkan dengan si Aurel yang isinya juga ada sholawat dan tasbih. Dia takut salah liriknya, dia banyak bertanya dengan saya. Tapi soal sopir yang kemudian dia tolong itu bagi saya luar biasa. Itu menggambarkan bagaimana kepribadian seorang Atta Halilintar. Sempat kaget nggak sih Gus ketika dia melakukan itu, karena banyak khususnya youtuber yang lagi naik daun gitu kan tidak peka dengan itu gitu, sedangkan dia sendiri Pak, gitu. Ya artinya bagi saya satu, Atta Halilintar tidak salah milih guru gitu aja. Itu saja kan? Ya karena kan cerminan guru kan ada di murid. Nah, dan Atta Halilintar melakukan itu bagi saya luar biasa. Saya lihat di postingannya, oh keren Atta. Artinya dia responsif terhadap masalah-masalah sosial, termasuk hari ini begitu susah orang mencari pekerjaan, dan dia ngangkat ini kan bagi saya luar biasa. tapi sempat banyak komentar netizen cuma buat konten. Iya, buat Sempat nggak konten. sih Gus bertanya itu gitu kan, atau beneran nih kamu Namanya orang- saja public figure, apapun yang dia lakukan pasti memancing pro kontra. Pasti ada yang senang, ada yang tidak. Like and dislike itu biasa lah. Dan Atta sama orang sudah terbiasa dengan seperti itu. Terus termasuk yang ini kan tadi ngomongin masalah Atta yang memang Nah luar ini biasa membantu. bahkan ketika saya beredar video itu, yang mengapresiasi saya pertama kali salah satunya Atta Halilintar. Emang the best nih guru gua. Gus ini memang luar biasa, dia ngapresiasi satu ini. Selain Mas Anang dan Mbak Santi, karena seperti kalian tahu waktu itu saya setelah dari gereja, saya syuting dengan keluarga Anang Asanti untuk edisi Lebaran. Ada komen dari Mas Dedi sendiri? Iya. Ini yang bro, sorry gue harus nolongin lu kayak mana, gue nggak tega lihat lu dibully, pokoknya I love you full bro, dia bilang. Kebetulan kita juga belum punya waktu untuk podcast. Saya itu kan kalau sama Dedi, kalau chatting, kalau WA itu kan receh banget. Udah, lu lupain gua, lu udah sayang sama gua, gimana gitu lah. Jadi kayak pacaran ya Gus? Jadi orang pacaran. Posesif ya, Gus? Posesif banget. Gua harus kontrol gimana? Dia bilang kan lu gak sayang sama gua. Gak sayang apaan, yang posting pertama kali ke medsos gua katanya. Yang posting 1 menit pertama kali di medsos bukan saya, Dedi. Tapi apa komentar Mas Dedi ketika mendengar hal tersebut? Dia sangat bangga. Inilah yang kemudian Islam yang saya harapkan. Artinya dia mengatakan saya tidak salah milih guru. Saya terima kasih sama Gus. Banyak yang begitu berarti. Banyak ya, kalau Dedi full support sama saya. Karena sampai hari ini pun dia masih berbeda agama dengan ibu dan anaknya, dan komunikasi mereka luar biasa. Gus tadi kan bilang ada pro dan kontra. Seperti yang Gus bilang bangga punya anak ini sekelas Atta gitu kan. Misalnya kemanusiaannya peka. Tapi ada lagi kan orang yang tidak suka nih, baru-baru ini dia kena sentil dari KPAI Iya. soal kontennya yang katanya dewasa, Menjurus 18+. dewasa ya. Sedangkan yang menonton kan viewersnya banyak anak-anak. Sempat nggak sih Gus nanti akan memberi? Saya belum ketemu itu, dan kalau toh ketemu pasti akan saya nasihati. Kalau kemudian ada hal-hal yang kurang baik secara agama, melanggar etika dan lain sebagainya. Dan Atta ini termasuk orang yang mau mendengar pendapat orang lain. Tadi pagi justru ada kawannya yang datang ke apartemen saya, justru berbicara soal Atta yang mau invest atau akuisisi klub sepak bola. Karena kebetulan si yang datang ke tempat saya itu adalah Mas Putra Siregar yang mau berbicara soal itu. Terus nanti kita mau cari pembina soal bola. Kebetulan saya juga paham sepak bola. Itulah ya. Oke. Kawan-kawan terima kasih ya. Mas Gus ini terakhir Mas Gus yang soal Bunda Asanti dapat infonya nggak sih? Katanya kan mau operasi juga tuh. Saya kemarin terakhir ketemu Bu Santi hanya syuting soal edisi Lebaran. Saya belum ngomong soal itu. Ya. Oke, Pak. Terima kasih, Gus. Oke. Oke. Thank you ya semuanya. Terima kasih.